Assalamualaikum warahmatullahi Oke, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Yang Muslim baca surat Al-Fatihah ya, sebelum belajar. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini absennya kita mulai ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang kemarin sakit udah ada semua? Ayah, terus siapa lagi kemarin? Ada ya? Oke, terima kasih. Sudah. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pembelajaran kali ini adalah tentang sambungan dari materi yang kemarin, yaitu tentang menyalatkan jenazah. Ya, kemarin kita tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, ini Bapak tampilkan ya. Nah, ini adalah link yang kemarin ya. Nah, ini link yang sekarang. Ini link video YouTube. Bapak udah masukin video pembelajaran ke YouTube ya. Insya Allah mudah-mudahan walaupun Bapak nggak jadi YouTuber ya, tapi belajar ya, bisa masukin ini. Nah, ini nih. Kamu bisa ambil linknya, Bapak ntar share, kamu tonton videonya. Itu yang kemarin ya, tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, oke, next ya. Kita masuk ke PPT ya, atau ke video pembelajaran kali ini. Nah, udah biar sama Bapak. Oke, ini adalah mukadimah atau pembukaan ya. Di sini biasanya muncul juga. Nah, ketika diklik ini ya, itu biasa audio muncul dengan sendirinya. Nah, ini adalah PowerPoint yang sudah Bapak modifikasi. Jadi ketika mau memunculkan Bapak tanpa bicara kayak gini, ini udah bisa menjelaskan. Jadi penjelasannya ada di sini ya. Cuma sekarang Bapak ini langsung ya, medianya langsung. Ini ketika kamu nontonnya, Bapak kasih link, ini link PPT-nya buat di rumah. Nah, kamu dengerin audionya. Nah, kalau ini mah Bapak langsung jelasin ya. Oke, tadi kembali ke awal. Setelah kemarin kita memaparkan tentang memandikan dan mengkafani ya. Sekarang menyalatkan jenazah. Kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Dari RPP yang ini masuknya ke RPP kedua ya, tentang menyalatkan jenazah, menganalisis ya. Dari harapan Bapak ya, setelah kamu ya, setelah peserta didik atau siswa belajar tentang menyalatkan jenazah, diharapkan setelah pembelajaran ini bisa menganalisis, menunjukkan dan menyajikan bagaimana tata cara pengurusan jenazah, terutama tentang menyalatkan jenazah. Nah, sebelum masuk ke yang selanjutnya, Bapak mau nanya, ada berapa takbir dalam sholat jenazah? Coba angkat tangan, Bapak pegang ini. Ayo, sekarang angkat tangan. Ayo, Bagas, angkat tangan. Nah, ayo. Nah, berapa? Ada 4. Nah, siapa yang tahu takbir habis takbir pertama? Angkat tangan. Nah, ini nih. Suratul Fatihah. Terus yang kedua, ayo, masih ingat ketika kamu di dekat rumahmu ada yang meninggal, ada yang nyalatin ini nggak ada rukun dan sujudnya. Nah, coba takbir yang kedua ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Pengurusan jenazah setelah kemarin memandikan, mengkafani, sekarang menyalatkan. Nah, setelah ini, ke depannya menguburkan. Nah, tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kematian, ya udah kemarin udah dijelaskan ya. Tata cara dari ini kita lanjut. Nah, ini praktik menyalatkan jenazah. Ya, jenazah diletakkan di tempat atau di depan. Ketika menyalatin di depan siapa?
Kalau jenazah udah dibungkus ya, kemarin kan kalau udah dimandikan dan dikafani, disimpan di depan imam. Nah, sekarang ada yang mau bertanya tentang tata cara penyelatan jenazah. Silakan, sebelum Bapak lanjut. Ayo, tentang apa aja? Tentang apa aja silakan. Ayo katakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ketika jenazah diletakkan di depan jemaah, jika mayat laki-laki, imam berada di, nah ini nih, imam berada di dekat kepala jenazah, maksudnya lurus, ini melonjor menghadap ke arah kiblat ya, berarti imam itu lurus dengan kepala jenazah. Nah kalau perempuan berdiri di dekat perut jenazah, berarti lurus dengan perutnya. Itu yang membedakan ya imam. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum ya. Nah ini supaya kelihatan jelas lebih di ini aja ya. Oke. Imam berdiri paling depan diikuti makmum jika misalkan sedikitnya usahakan 3 saf, 3 panjang, 3 baris ya. Terus mula-mula semua jemaah berdiri melakukan serta dengan 4 takbir. Tadi benar, 4 takbir. Niat. Nah, ini niatnya. Ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a 4 ya. Arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng. 1 2 3. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dari pengertian ini kita dapat menjelaskan, aku berniat salat atas jenazah ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini maksudnya fardunya fardu kifayah, sama dengan yang kemarin, memandikan dan mengkafani. Nah, fardu kifayah ada yang ingat, apa itu fardu kifayah? Coba angkat tangan. Kebalikan dari fardu ain. Fardu ain itu kemarin dikenakan kepada mukhalaf atau kepada diri kita sendiri. Apabila kita tidak melaksanakan, maka kita yang sendiri akan dosa. Nah, kalau ini ada yang ingat, silakan angkat tangan. Tolong jelaskan ke temanmu. Ayo. Nah, fardu kifayah. Ada yang ingat kemarin? Fardu kifayah adalah apabila satu orang lanjutin. Apabila satu orang dalam wilayah tersebut melaksanakan, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Dan sebaliknya, apa? Kata-kata yang sebaliknya masih ingat kemarin? Apabila dalam satu wilayah itu tidak ada yang mau menyolatkan si mayit, sedangkan si mayit itu statusnya muslim, apa yang didapat oleh satu wilayah itu? Mendapatkan dosa. Oke, itu ya. Tolong ini diingatkan lagi tentang fardu kifayah. Ya, balikan dari fardu ain. Nah ini 4 takbiratul ya, 4 takbir. Terus Bapak mau nanya, sholat jenazah itu pakai sujud sama ruku nggak ya? Nah, oke, bagus. Jadi kalau nggak pakai sujud dan sujud, nggak usah jaga jarak, ya. Jadi antara satu dan kedua nggak usah jarak untuk ruku dan sujud, tapi rapat nggak apa-apa, ya. Nah, jadi kamu jangan aneh ketika sholat jenazah kok sapnya rapat banget gitu, karena nggak ada ruku dan sujud. Awas itu ya, jangan lupa. Terutama yang laki-laki nih, yang sering melakukan sholat jenazah biasanya laki-laki, ya. Oke, nah ini tentang sholat jenazah. Nah, Bapak pulang lagi. Usolli ala hadzal mayyiti. Ini untuk jenazah, ada yang tahu? Hadzal mayyiti. Untuk jenazah laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan ganti, ya. Ininya pakai hadzihil mayyitati. Oke, kita rubah. Yang perempuan aja belajar. So, untuk jenazah perempuan 1 2 3. Usolli ala hadzihil mayyitati, sama kesananya. Arba'a takbirati fardhu kifayati makmuman atau imaman lillah. Oke. Next. Nah, ini takbir pertama. Ya, takbir pertama itu kata Bagas, takbir pertama itu adalah membaca suratul Fatihah. Nah, terus takbir keduanya adalah sholawat. Nah, sholawat yang paling pendek adalah ini, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
atau Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek. Yang bagusnya gimana Pak? Ketika kamu melaksanakan tahiyat awal dan akhir ada ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai bla 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 fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu ya. Nah, sekarang takbir ke sebelum Bapak ini ada yang tahu takbir ketiga bacaan doanya apa? Ada yang pernah ikut sholat jenazah yang laki-laki? Ada yang pernah? Ingat doanya Allahumma gfir laha kalau nah lihat nih. Nah, takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu kalau laki. Nah, ini domirhu ini untuk laki-laki ya. Nah, ganti ha Allahumma gfir laha itu untuk perempuan. Yuk, kita laki-laki dulu. Takbir yang ketiga kita ini kan. Tolong yang laki-laki berdiri, silakan. Yang laki-laki berdiri. Kita mulai. Ayo berdiri semuanya. Ya, silakan. Oke, misalkan kita ini takbir pertama. Kita lihat dulu. Usolli, nama Bapak Usolli ala hadal mayiti arba takbirati fardu kifayati ma'muman lain Allah takbir Allahu akbar. Nah, baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Lalu takbir kedua Allahu akbar, baca selawat. Ayo bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu akbar, baca ini Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Takbir terakhir Allahu akbar Allahumma la tahrimna ajrahu wa la ta'tina ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Habis ini apa? Habis ini apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Duduk, silakan. Terima kasih. Ya, kasih aplaus ya untuk teman-teman. Untuk yang perempuan, nggak usah. Tinggal diganti domir H. Ya ini ya, domir hu diganti H. Terus Pak, ada pertanyaan besar sekali. Kalau jenazahnya kayak di Cianjur, nah kita studi kampus nih ya, studi kampus. Dari kampus ada studi kasus. Bapak suka kelewat ya. Studi kasus kita dari bencana yang sekarang lagi update. Cianjur sama mana nih? Ada gunung itu Semeru, Garut, Cianjur, Garut, terus Semeru ya. Nah, ketika ditemukan mayatnya lebih dari satu orang, 2 atau 3, ini tidak efektif lagi. Ya, pembacaan untuk tata cara sholat yang ini doanya itu diganti dengan apa? Ada yang tahu? Domir hu diganti ha apabila laki-laki baru ke perempuan. Ini jenazahnya banyak, ada laki-laki ada perempuan. Masa kita sholat satu-satu capek tuh ya? Ya, apalagi sholat jenazahnya ada 10, kita nyolatin 10 kali. Nah, ada tata cara yang mudah. Jadi domir hu diganti hum. Coba bareng-bareng. Kita mulai. Takbir ketiga Allahu akbar, baca Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan yang ke selanjutnya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la ta'tina ba'dahum waghfir lana walahum. Nah, setelah itu sampai akhir baca salam. Nah, oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Coba slide habis ya. Nah, ini berarti slide terakhir ya. Jadi setelah salam biasanya ada talqin mayit atau pembacaan doa. Biasanya mendirikan imam, ada kerabat dari ahli ahli sebelum musibah ya. Ngomong, tolong Bapak Ibu mohon untuk dimaafkan atas tingkah laku saudara saya atau kerabat saya yang sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan jenazah ini ahli khair atau ahli kebaikan. Amin. Amin. Ya. Terus apabila ada sangkut paut utang piutang, tolong segera bukan dibayar, maksudnya segera diberitahukan. Masa orang punya piutang suruh bayar, orang punya piutang pengen dibayar dong, ya.
Nah, jadi apabila jenazah ini memiliki utang, walaupun sepeser atau Rp1, tolong diberitahukan kepada kami agar tidak memberatkan jenazah ini untuk pulang, ya, pulang ke hadirat Allah. Nah, itu biasanya di kata-kata itu selalu diucapkan, baik oleh kerabat yang ini atau yang amilin, ya, atau orang yang memilih. Itu ya. Oke, selalu diingatkan, utang-utang harus segera dibayarkan. Apabila ada yang saya kemarin ngasih pinjaman ke dia berapa? 1 juta, tapi udahlah saya rindukan ikhlaskan. Bahagia banget ya kerabat keluarganya apabila ada yang punya utang, dia ngutangin tapi ngasih udah biarin, saya rindu ikhlas. Nah, itu udah bagus sekali ya. Nah, apalagi 1 juta ke atas ya. Oke, gak mungkin kayaknya ya. Oke, kita lanjut setelah menyalatkan kita masuk ke LKPD ya. Lembar kerja peserta didik atau siswa. Nah, di sini ada LKPD yang berapa bulan ya, bentuknya udah PDF. Nah, ke atas kita pindahkan ke atas ya. Nah, ini ya. Tolong. Nah, ini dari komposisi dasarnya. Next terus. Nah, yang perlu kamu kerjakan adalah terus ke bawah itu tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya ya, ada di RPP. Nah, ini ya, yang ini adalah link video pembelajaran menyalatkan jenazah. Coba kita klik yang ini. Nah, ini yang ini. Oke, klik 2 kali. Halo. Ya. Halo itu apa? Halo web. Menunggu. Oh iya ya. Ada jaringan harus pakai hotspot Bapak ya. Oke, kita coba ya. Bapak nggak mau sampai ini linknya kayaknya bohong ya. Coba nih, begini. Bentar ya. Nah, ini tentang link videonya. Nah, ada ini. Oke, fokus ke video ya. Silakan. Nah, dari awal nih. Volumenya nih. Bisa. Berapa? Jadi kecil sih volumenya ya. Nah, ini tata cara mensolatkan jenazah. Kebetulan itu waktu pas kelas 11 kemarin ya. Nah, ini prakteknya di masjid. Nah, ini setelah Bapak kapanin ya. Nah, ini Bapak hadirkan cowok dulu. Ntar kamu juga ke depannya. Kamu ke depan praktek kayak gini, setelah menguburkan beres praktek kayak gini, kita dari mulai awal memandikan, terus membungkus, mengkapani, menyolatkan dan menguburkannya di mesin aja, nggak usah pakai ini. Nah, ini menyolatkan. Ada yang kenal? Itu pacar saya. Jangan pacaran. Ya, tarik juga jangan, karena masih sekolah. Ya. Nah, ini tata caranya. Jadi Bapak menjelaskan di sini bagaimana sholat jenazah itu ada 4 takbir, ya. Kalau imam berarti ini jenazahnya apa posisinya, coba kamu lihat. Ini kepala, ini perut. Imam lurus dengan kepala berarti jenazahnya. Nah, ketika di ujian nanti, ketika ada gambar kayak gini, posisi kaki lurus dengan kepala berarti jenazah itu laki-laki, ya. Nah, ini ya, ini tentang videonya, oke? Doanya tadi udah dijelasin, udah. Next aja, kita lanjut ke instrumen penilaian, ya. Di sana ada instrumen penilaian, ya. Nah, keluar aja dulu, keluar aja, langsung di sini, ya. Sini, klik lagi, terus ini tutup dulu aja, tutup. Nah, sini, tutup lagi, oke, langsung di sini, tutup lagi kayaknya di beratnya, oke. Nah, sini, cari di USB, oke. Ini satu lagi ya, ini nih, oke. Klik 2 kali langsung, jangan pindahin dulu, oke. Klik 2 kali. Nah, ini nih apa? Taruh ini yang atas. Instrumen penilaian pretest dan posttest, ya. Oke.
Jadi setelah LKPD kamu kerjakan, kamu kumpulkan minggu depan ya. Nah, ini ada instrumen penilaian pretest ya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau manusia mati meninggalkan apa manusia mati? Masa nggak tahu? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau mati manusia meninggalkan amal kebaikan, amal keburukan, itu ya, bukan meninggalkan nama. Oh ini namanya enggak ya. Jadi amal baik atau buruknya yang dikenang. Nah, terus Bapak ini mau ini gitu. Apakah dalam salat jenazah itu ada rukun dan sujudnya? Tadi gimana? Tidak. Hukum salat jenazah apa? Fardu kifayah. Udah bisa ya, jelasin ntar ya. Nah, ini instrumen penilaian soal yang hot kayak kemarin. Apa hot itu? High order thinking skill. Artinya berpikir nalar tinggi atau kritis. Nah, sini ya, kita lihat pernyataannya jenazah laki-laki. Coba ke ataskan. Ke atas ini, ke atas ini. Bisa. Coba. Nah, gitu. Ya. Oke, tidak ada yang tidak bisa ya. Oke, ini udah dulu. Ini soal hot itu adalah soal yang berpikir dari ranah C4 sampai C6, C4, C5, C6 ya, menganalisis ya, terus mencipta. Nah, Bapak yang repot itu mencipta karena guru PAI itu tidak mau bahasanya ini sombong ya. Yang namanya mencipta itu Tuhan yang bisa gitu ya. Tapi guru dituntut bagaimana menciptakan suatu soal yang bisa ke ranah mencipta ya. Nah, itu soal hot. Ini mengevaluasi ya. Kamu bagaimana mencari dari jawaban ini ya. Nah, ini terjawab minggu depan. Oke. Tutup aja. Nah, ini tentang soal-soal yang Bapak itu kan. Terima kasih banyak ya. Jadi pada intinya kesimpulannya, sholat jenazah adalah sholat yang termasuk dalam pengurusan jenazah. Tahapannya yang ketiga, satu memandikan, ungkapannya menyalatkan. Nah, menyalatkan itu ada niatnya. Ketika niatnya untuk laki-laki, usolli ala hadzal mayyit. Kalau niatnya perempuan, usolli ala hadzal mayyit mati ya. Nah, dalam doanya ada perbedaan domirha, digantihu atau digantihu, tergantung siapa yang meninggalnya beberapa banyak ini ya. Sholat jenazah, Bapak menghimbau kepada terutama yang laki-laki, apabila di lingkungan sekitar ada yang meninggal, tolong bantu pengurusan jenazah. Minimal kalau nggak bisa memandikan, bantu memandikan, ungkapannya kamu bantu menyalatkan. Siap yang laki-laki, kalau ada yang meninggal kamu bantu ya menyalatkan jenazah. Perempuan kamu. Nah, ini ada pertanyaan. Sholat jenazah itu bisa nggak sama perempuan? Oke, bisa ya. Jadi jenazah itu, sholat jenazah itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Oke, jadi begitu pembelajaran kali ini, diharapkan kamu mengerti dan bisa menerjemahkan atau mengaplikasikannya di praktek minggu depan. Oke, sekian dari Bapak ya. Tapi sebelum ditutup, Bapak masih ingat untuk kedepannya, tolong kamu buka materinya di menguburkan jenazah. Itu adalah materi pengurusan jenazah yang terakhir. Tahapan keempat, menguburkan jenazah. Bagaimana tata caranya kita bahas di pembelajaran yang akan datang. Ya, mohon maaf sekali lagi dari Bapak, karena hakikatnya seorang murid itu boleh meminta kepada muridnya dua hal. Ada yang tahu itu? Jangan minta duit, jangan minta diongkosin, jangan minta dijajanin. Apa? Minta maaf ketika guru itu merasa bersalah ataupun tidak bersalah. Kedua, minta doa. Itu ya, Bapak minta maaf dan minta didoakan. Ya, oke, Bapak juga mendoakan kamu semoga sehat walafiat terus, berkah hidupnya dan panjang usianya, serta
Bapak, apabila kamu memiliki kesalahan, Bapak maafin. Oke, akhirul kata kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.